Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita pada hari ini. Ya, sebelumnya kita sudah mengenal apa itu Al-Quran, ya, bagaimana Al-Quran itu turun, kemudian apa sebab bagaimana Al-Quran turun, kemudian apa itu ayat Makki dan ayat Madani, dan juga faedah dari asbabun nuzul, sebab-sebab turun Al-Quran, dan yang terakhir kita belajar tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Kemudian insyaallah pada hari ini, sebelum kita mentafsirkan surat An-Naba, nanti kita akan mulai dari surah An-Naba. Kita akan mengetahui apa itu tafsir, ya. Al-Qur'an sudah, sekarang kita belajar tentang at-tafsir. Nah, at-tafsir itulah istilah bagi orang-orang yang memahami Al-Qur'an, bagi orang-orang yang mendalami Al-Quran, memahami atau mengerti kata-kata Al-Quran. Berbeda ya, tafsir dan tarjamah berbeda. Kalau terjemah itu hanya mengartikan satu kata, artinya mengartikan perkata. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, misalnya alhamdu segala puji, lillahi untuk Allah, rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam, itu namanya apa? Namanya adalah terjemah. Nah, itu hanya terjemah ya. Adapun tafsir bisa lebih panjang lagi, bisa lebih luas lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin, misalnya tafsirnya adalah segala puji, ya, setiap pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alif lam di sini akan dijelaskan apa itu alif lamnya. Kemudian alhamdu, apa itu hamdalah, bagaimana cara alhamdulillah dengan baik, siapa itu lillah, kemudian menjelaskan lillah, siapa itu Allah, ya. Rabbil alamin, rabbil alamin dijelaskan ini mencakup tauhid apa, ada tauhid rububiyah dan lain-lain. Itu namanya tafsir. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa, kalau kita ingin belajar tentang pengertian, maka kita harus memahaminya secara bahasa dan secara istilah. Adapun secara bahasa adalah artinya fassara yufassiru, mengungkap sesuatu yang tertutup. Yughatti, al-fathu ma yughatti, membuka, mengungkap apa yang tertutup. Berarti tafsir itu mengungkap apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara syar'inya mudah, yaitu menjelaskan makna Al-Quran. Itu tafsir secara istilah. Tafsir itu adalah untuk menjelaskan makna Al-Quran. Kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fikum. Kemudian hukum belajar tafsir, hukum belajar tafsir, apa hukumnya? Wajib atau sunnah atau makruh atau haram, Maka hukum tafsir di sini adalah wajib. Kok bisa wajib ya Ustaz? Wajib, coba antum lihat dalil dari Al-Qur'an surah Shad pada ayat ke-29. Surah Shad pada ayat ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun, sebuah kitab Al-Qur'an, anzalnahu ilaika, kita turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarak, yang berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mempunyai akal.
Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Qur'an, yaitu apa? Untuk ditadaburi, bukan untuk lain ya. Bukan untuk lain-lain. Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk memperbagus suara ya. Berlomba-lomba dalam suaranya bagus ya, bernada-nada dalam Al-Qur'an sehingga dia mendapatkan perhatian banyak orang karena bacaannya. Ya, bukan seperti itu, tapi untuk ditadaburi dan kita amalkan akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Bukan untuk menghafalnya kemudian kita pamer kepada orang, kita mempunyai hafalan ini dan itu sehingga teman-teman lain bisa iri kepada kita, bukan, atau untuk memikat perempuan-perempuan, tidak ya. Itu tidak boleh. Jangan sampai kita seperti itu, berbahaya. Nanti akan menjadi bumerang kepada kita di hari kiamat. Karena di antara orang yang paling ya berat timbangnya siapa? Ya, Al-Qurra ya. Orang-orang yang memegang Al-Qur'an. Buat apa Al-Qur'annya? Ya, kalau dia salah maka berbahaya, ditanya nanti ya. Maka selamatkanlah diri kita dari yang seperti itu, ikhlaskan diri kita ya. Berarti di sini untuk apa Al-Qur'an? Lihat dabbaru, makanya wajib untuk ditadaburi. Kemudian coba lihat lagi surah Muhammad ayat ke-24. Surah Muhammad ayat ke-24 bunyinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburkan Al-Qur'an atau mungkin hati kalian terkunci? Di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan menjelekkan orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an, itu seperti terkunci hatinya. Kuncinya itu tertutup untuk Al-Qur'an, enggak bisa masuk Al-Qur'an ya. Mungkin dia hafal Qur'an, mungkin dia tahu di mana letak ayat ini, harakatnya itu semua tahu. Tapi tadabbur tidak bisa masuk dalam hatinya. Kenapa? Pintu hatinya tertutup, tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, hanya menghafal Al-Qur'an, hanya bimujarrodi ya, tidak hafalan Al-Qur'an itu tidak sampai ke hati, hanya sampai ke kerongkongannya saja. Nah, ini makanya disebutkan pembelajaran tafsir ini wajib, apalagi bagi penghafal Al-Qur'an, yang mana mereka itu adalah yang memegang pemikul beban Al-Qur'an, beban yang sangat mulia sekali ya. Kita ini ya, Ahlul Qur'an adalah orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang istimewa kecuali orang-orang yang Ahlul Qur'an. Ya, kata Rasulullah, Ahlul Qur'an ahlullahi wa khasatuh. Ahli Quran adalah keluarganya Allah, ahlinya Allah, dan juga orang-orang istimewanya ya. Kita kan suka ya ketika kita mempunyai kedudukan ya yang istimewa dengan orang-orang yang terkenal. Ini kedudukan kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan kita ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah hukum belajar tafsir, yaitu wajib. Nah, kita sudah belajar tentang yang pertama, ta'rif at-tafsir. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum ya, al-wajibu 'alal mufassir. Kewajiban bagi mufassir. Siapa mufassir? Orang yang menafsirkan Al-Qur'an atau orang yang sedang belajar tafsir Al-Qur'an ya. Dalam mentafsir Al-Qur'an itu harus bagaimana? Maka wajib bagi setiap para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an itu supaya merasa bahwa dia itu sebagai penerjemahnya Allah Subhanahu wa taala. Penerjemah atau pendakwah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang dia terjemahkan, setiap apa yang dia tafsirkan, itu semua akan dipertanggungjawabkan dalam semua perkataannya, dalam tafsirnya, mempunyai tanggung jawab besar dalam mentafsirkan. Dia harus takut, dia harus berhati-hati ketika mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala.
supaya tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak mengatakan itu. Contohnya misalnya kaum Syiah laknatullah alaih. Kaum Syiah itu ketika melewati ayat ya penyembelihan Baqarah, kata Syiah laknatullah alaihim, Al-Baqarah di sini, sapi di sini ya, itu ditafsirkan dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah pentafsir yang salah, jauh dari tafsiran Rasulullah dan para sahabat dan para ulama. Ya. Al-Baqarah ditafsirkan dengan Aisyah. Itu semena-mena mereka saja. Kemudian contoh lain adalah ketika kaum Syiah ya. Ketika menafsirkan ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait. Nah, untuk manusia hajjul bait, haji ke Baitullah. Al-bait rumah ya. Rumah di sini kan tafsirnya adalah Ka'bah. Tapi kaum Syiah mengatakan apa? Rumah di sini adalah rumah imam-imamnya. Maka ini tafsiran yang salah ya. Yang mana tafsir ini dibuat karena hawa nafsu. Karena terlalu asobiyah, terlalu fanatik dengan Syiah tersebut. Ya, seperti itu ya. Maka wajib bagi setiap orang yang menafsirkan Al-Qur'an harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti tidak terjerumus ke dalam al-qaulu 'ala Allah ya. Tidak sampai kita mengatakan apa yang Allah tidak katakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ya, ayat 60, atau bukan Az-Zumar ya. Dalam dalil Allah Subhanahu wa taala katanya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, dan janganlah engkau mengatakan kepada Allah apa yang kalian tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk menafsirkan sesuatu yang kita belum tahu. Nah, itu adalah kewajiban alal mufassir, apa yang wajib bagi orang-orang yang mentafsirkan Al-Qur'an. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, al-maraji' fi tafsiri Al-Qur'an. Marja', al-maraji' di sini artinya adalah rujukan dalam mentafsirkan Al-Qur'an itu sendiri. Apa rujukannya? Dari mana para ulama bisa menafsirkan Al-Qur'an? Apakah dari buku-buku sembarang? Tidak, ya. Yang pertama, ya, rujukan dalam penafsiran Al-Qur'an itu ada tiga. Ada tiga ya, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, hadis, dan juga perkataan para sahabat. Al-Qur'an, As-Sunnah, dan perkataan para sahabat. Kita bisa bagikan ini menjadi 5 ya. Itu secara umum ya, secara umum Al-Qur'an, As-Sunnah, hadis, atau perkataan sahabat. Kemudian ya, cara penafsiran Al-Qur'an ada 5 cara penafsirannya. Yang pertama adalah tafsirul Qur'an bil Qur'an. Tafsiru Al-Qur'an bil Qur'an. Yang pertama adalah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui dan memahami arti Al-Qur'an itu sendiri. Ini adalah tafsir Al-Qur'an, ini adalah cara pentafsiran Al-Qur'an yang paling bagus ya. Mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i wat-tariq, demi ya langit dan bintang. Wa ma adraka mat-tariq, apa itu tariq? Nah, ditanya. Kemudian ditafsirkan dengan ayat setelahnya, an-najmus tsaqib, yaitu bintang yang ada di langit. Nah, ini salah satu ya tafsiran dalam Al-Qur'an. Contohnya lagi Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah, apa itu qari'ah? Apa yang disebut Al-Qari'ah? Nah, kemudian dilanjutkan, ditafsirkan dengan ayat yang setelahnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Nah, sampai akhir
akhir ayat. Itu cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Ini banyak ya cara mentafsirkan Al-Quran dengan hadis. Contohnya misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apa itu sholat? Itu zakat. Bagaimana cara sholat? Bagaimana cara zakat? Itu semua ada dalam hadis. Contohnya misalnya yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya tentang hari kiamat. Ya Allah, Rasulullah SAW nggak tahu, Al-Quran tidak menyebutkan, hadis pun tidak menyebutkan. Tapi alamat-alamatnya ada di mana? Tanda-tanda hari kiamat ada di mana? Ada di hadis. Nah, seperti itu mentafsir Al-Quran dengan as-sunnah. Kemudian barakallahu fiikum, yang ketiga adalah mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Ini jelas ya. Kemudian yang keempat adalah mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Dan yang terakhir adalah memakai arti kalimat secara istilah atau bahasa tergantung konteks ayat. Berarti seperti ini. Ya, seperti ini ya, tafsir Quran bil qauli tabi'i. Ini perkataan tabi'in dan perkataan para sahabat. Karena sahabat adalah orang-orang yang paling paham ya dengan Quran dan orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Contohnya sahabat yang pintar menafsirkan adalah Ibnu Abbas ya. Rasulullah SAW mendoakan dia supaya dia menjadi orang yang bisa tafsir. Allahumma alimhu ta'wil ya, kata Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas itu sebagai orang yang bisa takwil, bisa tafsir. Kemudian dengan perkataan tafsir Quran biqauli tabi'i ya, dengan perkataan para tabi'in, yaitu yang orang-orang yang datang setelah sahabat ya, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan para sahabat. Bisa kita ambil perkataan-perkataan mereka. Contohnya sahabat-sahabat atau tabi'in yang terkenal, misalnya Mujahid, kemudian apalagi Sudi ya, kemudian ada Qatadah dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya nggak ada dari empat ini, kita bisa menafsir Al-Quran dengan pemahaman bahasa Arab kita. Contohnya misalnya dalam sebuah kisah ya, At-Tur ya. At-Tur itu tidak diketahui artinya ya dalam Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahabi, Tabi'in, tapi kita bisa paham dari bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanya di grup ya. Kemudian ini adalah soalnya. Nah, ini adalah soalnya. Yang pertama adalah kenapa belajar tafsir itu wajib ya. Kenapa ya? Kalau bisa sebutkan dalil. Kemudian yang kedua adalah kenapa sahabat bisa kita ambil perkataannya dalam penafsiran Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.